Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa nafa'ana madana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatin nafli wa huwa lughatan az-ziyadah wa syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa yu'abbaru anhu bit tatawwu' was sunnah wal mustahab wal mandub wa thawabul fardi yafduluhu bisab'ina darajatan kama fi hadisin sahhahu Ibnu Khuzaimah. Pasal menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu secara bahasa artinya adalah az-ziyadah, tambahan. Jadi sholat sunnah itu arti secara bahasa adalah tambahan. Sehingga ketika kita melakukan sholat fardu, maka itu basic, perlu tambahan atau OT. Nah, OT atau tambahan itulah yang bisa kita lakukan dengan cara sholat sunnah. Wa syar'an mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sedangkan secara syariah yang dimaksud dengan sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan ya tidak berdosa. Itu namanya sholat sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan ya tidak berdosa. Akan tetapi bagi orang yang sudah terbiasa melakukan sholat sunnah, maka akan sangat rugi sekali kalau kita meninggalkannya, tidak melaksanakan sholat sunnah yang sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan kita. Kemudian secara fikih, sunnah itu kadang diucapkan dengan kata tatawwu atau sunnah atau mustahab atau mandub. Ada yang disebut dengan nafilah atau nawafil. Jadi perumpamaannya, pengungkapannya beda-beda. Tujuan daripada sholat sunnah itu adalah untuk menyempurnakan daripada sholat fardu. Wa syuri'a liyakmula naqsul faraid. Jadi sholat sunnah itu dikerjakan dalam rangka untuk menyempurnakan sholat fardu apabila terdapat kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna faridatas sholati waz zakati wa ghairihima idalam tatimma tukmalu bit tatawwu." Rasulullah bersabda bahwa sholat fardu atau zakat yang hukumnya wajib atau ibadah-ibadah selain daripada sholat dan zakat itu apabila tidak sempurna, maka akan dapat disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kalau kita melakukan sholat fardu, kemudian pada saat kita melakukannya kurang sempurna, maka kekurangan itu dapat ditutup dengan sholat sunnah. Kalau kita membayar zakat ternyata masih ada yang kurang sempurna, maka akan dapat ditutup dengan sedekah ataupun infak yang hukumnya sunnah. Jadi amalan-amalan sunnah itu dapat menyempurnakan daripada amalan-amalan ibadah fardu yang dikerjakan yang ada kemiripan atau kesamaan dalam ibadah tersebut. Nah, dalam hal ini sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsi. Pertama kali ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada umatku, kata Nabi, itu adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsi. Dan pertama kali ibadah yang nanti akan dinaikkan, amal ibadah yang akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan pertama kali adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsi. Dan nanti di akhirat pertama kali amal ibadah yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat 5 waktu. Jadi amal ibadah yang pertama kali diwajibkan adalah sholat 5 waktu. Amal ibadah yang pertama kali dilaporkan kepada Allah, disetorkan kepada Allah adalah sholat 5 waktu. Dan amal ibadah yang nanti akan dihisab atau dipertanyakan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat 5 waktu. Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ungduru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min sholatin tatimmuna biha mana qasa minal fariidhah. Kemudian kalau ternyata nanti saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang sholat kita, ternyata sholat kita ada yang kurang sempurna. Dalam hal ini mohon maaf, bahasanya adalah kurang sempurna. Berarti kita sudah mengerjakannya tapi kurang sempurna. Sebab bisa jadi kalau kita mengerjakan sholat, pada saat kita melakukan sholat itu pikiran kita tidak bisa khusyuk, mikir yang lain-lain, pikirannya gambrang kemana-mana, melamun dan lain sebagainya. Berarti ini ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Nah ketika nanti di akhirat ternyata dicek sholatnya, sholat sih sholat tapi tidak sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Ya malaikat, coba kalian lihat, apakah kalian masih menemukan untuk hambaku ini sholat sunnah yang pernah dia kerjakan?" Kalau ternyata dicek, oh ada ya Allah, dulu dia pernah melakukan sholat, habis sholat maghrib melakukan sholat ba'diyah, habis sholat isya melakukan sholat ba'diyah, sebelum maghrib qobliyah, sebelum isya qobliyah. Ada ya Allah. Kemudian ditemukan ternyata pernah melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu bisa menutupi atau menyempurnakan kekurang sempurnaan daripada ibadah sholat fardu yang dia kerjakan. Jadi dalam hal ini kalau terdapat yang kurang sempurna. Tapi kalau kemudian meninggalkan sholat itu lain ceritanya. Sholat ditinggalkan itu tidak bisa diganti dengan sholat sunnah, tapi wajib diqadha, bukan diganti. Jadi kalau ada orang selama ini mungkin sudah balik tapi karena kealfaan dan kesibukannya mungkin pernah meninggalkan sholat, maka sholat yang ditinggalkan itu tidak bisa digantikan dengan sholat fardu, akan tetapi wajib diqadha. Bagaimana kalau seandainya sholat yang ditinggalkan itu pada masa lalu, zaman jahiliyah, pada saat masih sekolah, masih remaja, masih SMA, oh ini banyak yang ditinggalkan. Yang paling sering subuh suka ditinggalkan, atau mungkin duhur. Karena lagi sekolah SMA, namanya anak muda, kadang-kadang main ke sana kemari sehingga dia tidak mengerjakan sholat. Kalau memang kita saat ini menyadari akan hal itu dan memang kita yakin pernah meninggalkan sholat, maka sholat yang kita tinggalkan walaupun itu masa lampau berapa puluh tahun yang lalu, saat ini kita ingat, wajib hukumnya untuk diqadha, wajib, nggak bisa ditutupi dengan sholat sunnah.
Bapak Ibu mengerjakan sholat sunat sampai ratusan rakaat itu tidak akan bisa menutup daripada sholat fardu yang ditinggalkan. Tapi kalau sholat fardu dikerjakan namun kurang sempurna, mungkin mengerjakannya sholatnya sendirian, tidak berjamaah, sehingga sholatnya tidak bisa khusyuk karena kita melakukannya mungkin waktu istirahat cuma sebentar. Waktu kerja di PT sementara istirahat cuma 1 jam itu sudah termasuk isoma, istirahat, sholat, makan. Habis itu waktunya buru-buru, kemudian buru-buru makan, sholatnya nggak khusyuk, nggak karu-karuan, tapi sholat. Kalau seperti itu berarti ada ketidaksempurnaan, bisa ditutup dengan sholat sunnah. Tapi kalau sengaja kita tinggalkan yang masa-masa lampau, maka wajib diqodho. Bagaimana cara mengqodho sholat? Cara mengqodho sholat itu pokoknya kita ingat-ingat dulu, kira-kira ini. Kita itu kena masuk zaman jahiliyah itu berapa tahun. Dan selama sekian tahun itu kira-kira adalah sholat yang dikerjakan tapi banyak yang ditinggalkan. Dikira-kira aja. Dikira-kira yang perkiraannya itu perkiraan yang lebih. Misalnya anggap saja 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun itu berarti 360 hari kali 2 berarti 720 hari. Wow, 720 hari misalnya. Banyak banget. Ya kita harus angsur. Kapan ngangsurnya? Terserah kita. Tapi yang paling baik mengqodho sholat itu sesuai dengan urutan. Tapi tidak harus pada waktunya. Namanya ngodho sholat. Tidak harus sholat isya diqodho di waktu isya. Tidak harus. Sholat maghrib diqodho di waktu maghrib. Tidak harus. Namanya bayar utang itu terserah. Misalnya habis isya kita ada waktu longgar. Habis mengerjakan sholat fardu isya. Kalau kita yakin memang dulu-dulu kita pernah meninggalkan sholat, sebaiknya tidak usah melakukan sholat sunnah. Gak usah dulu. Ba'diyah isya gak perlu. Ba'diyah maghrib gak perlu. Apa yang kita lakukan? Qodho. Caranya adalah cuma niatnya saja yang berbeda. Karena yang dinamakan sholat qodho itu adalah sholat yang dikerjakan di luar waktu yang ditetapkan. Itu namanya qodho. Utang kita waktu zaman remaja dulu, kemudian kita sadar sekarang, kemudian kita qodho. Ya udah, pokoknya niat saja. Misalnya mengqodho sholat maghrib. Usolli fardul maghribi 3 rakaat mustaqbilal qiblati qodho alillahi ta'ala. Allah, saya niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat qodho karena Allah Ta'ala. Akbar. Ya sudah, lakukan seperti biasa. Baca doa iftitah, kemudian fatihah, kemudian surat, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri seperti biasa. Kemudian salam. Jadi ya qodho itu yang kita kerjakan ya pokoknya sama, cuman beda niat dan waktunya saja. Dan itu maghrib. Kalau sudah maghrib nanti ngodho lagi isya. Habis isya kemudian subuh, duhur, asar. Muter itu yang paling baik. Kalau tidak mau begitu boleh diambil maghrib dulu yang enteng. Karena tadi ketemunya 2 tahun berarti 720 hari. Berarti maghribnya 720 kali. Pokoknya habis sholat maghrib, sholat lagi begitu. Niatkan qodho. Kalau ternyata nanti yang kita lakukan itu lebih dari utang yang kita pernah tinggalkan, gak usah khawatir. Itu sudah otomatis menjadi amal ibadah sunnah. Berpahala sunnah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Pokoknya dikira-kira 2 tahun. Jadi qodho. Qodho, sholat lagi. Bahkan untuk mengqodho sholat itu di waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat masih boleh kalau sholatnya qodho. Misalnya habis sholat asar sampai matahari terbenam, itu kan makruh tanzih hukumnya melakukan sholat yang tanpa ada sebab. Sholat misalnya sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat istikharah. Itu makruh kita lakukan selepas kita melakukan sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Selepas kita melakukan sholat subuh sampai terbit matahari, itu makruh kita melakukan sholat yang tanpa sebab. Tapi kalau sholat yang ada sebab, misalnya masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, boleh. Ada orang meninggal, sholat jenazah,
boleh. Atau kita ada sholat yang dikodok. Kodok boleh dilakukan di waktu-waktu makruh. Habis sholat asar, kodok sholat boleh. Habis sholat subuh, kodok sholat boleh. Kita lakukan. Pokoknya diniatkan, niat kodok. Dan itu memang harus kodok, nggak bisa tidak. Karena kita punya utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan utang kepada Allah, utang kepada manusia aja wajib bayar, apalagi utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nanti ternyata kita sudah berada di alam akhirat, ternyata hutang kita itu masih ada, belum dikodok selama hidup di dunia. Ini nggak bisa lagi kita mengkonversi dengan harta kita, pahala kita yang lain, nggak bisa. Karena pertama kali amal yang diangkat kepada Allah adalah sholat. Pertama kali amal yang ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Dan kalau ternyata nanti sholatnya itu kurang sempurna, boleh ditutupi dengan sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya pernah kita tinggalkan, nggak bisa ditutup dengan sholat sunnah. Ini harus dipahami betul terkait tentang masalah qadha sholat. Jadi qadha sholat itu yang beda cuma niatnya saja. Dan kapanpun dilakukan boleh. Sekalian kita ada waktu longgar, misalnya habis maghrib, daripada kita pulang, daripada kita melakukan hal-hal yang keduniaan, kita lakukan qadha. Habis sholat lagi, dihitung, dicatat gitu kira-kira nanti dapat berapa maghribnya dulu, nanti kemudian ganti isyaknya sekian kali. Kalau mau begitu boleh. Tapi yang paling baik mengqadha sholat itu dengan cara berurut. Kalau misalnya yang kita tinggalkan itu benar-benar berurut. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, urut begitu ya. Tapi kalau yang kita kira-kira yang banyak ditinggalkan itu subuh misalnya, atau isya, ataupun duhur, ya kita kerjakan parsial saja. Yang penting akumulasinya itu sudah menutup atau mencukupi daripada apa yang kita tinggalkan. Ini qadha sholat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, ya malaikat coba lihat catatannya. Barangkali orang itu dulu pernah melakukan sholat sunnah, ketemu, oh iya ya Allah, dia itu kalau habis sholat fardu selalu sholat ba'diyah. Nah itu bisa menutup, menyempurnakan, bukan menggantikan, tapi menyempurnakan daripada sholat yang kurang sempurna. Nah kemudian wang duru fi siyami abdi sahri Ramadan fa in kana dhayya syai'an minhu fangduru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyamin tatimmu nabiha mana qasa minas siyam. Nah kemudian setelah sholat kelar nih, ditanya oleh Allah, kelar, ada yang kurang sempurna, ternyata pernah melakukan sholat sunat, oke tertutup, sholatnya selesai. Kemudian ditanya, dihisap tentang puasa, dicek puasanya, ternyata puasa ya puasa tapi kurang sempurna puasanya. Puasa sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tapi belum sepenuhnya puasa. Kadang-kadang lisannya belum berpuasa sehingga masih kerap kali menggunjing, menceritakan aib kejelekan orang, sehingga puasanya kurang sempurna. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat coba cek, apakah hambaku ini yang puasanya kurang sempurna, dia pernah melakukan puasa sunnah? Dicek, ternyata oh ada ya Allah, dulu pernah dia puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Asyura. Dicek. Nah puasa-puasa sunnah itu akan dapat menyempurnakan daripada puasa Ramadan, puasa wajib yang kurang sempurna. Bukan yang ditinggalkan, tapi yang kurang sempurna. Lalu kemudian setelah puasa kelar, dicek zakatnya. Wahai malaikat, cek dulu zakatnya. Apakah zakatnya dulu sempurna atau tidak? Kemudian ternyata ada yang kurang, hitungannya salah ya Allah. Coba cek apakah dia pernah sedekah. Dicari pahala sedekah, ternyata pernah bersedekah. Nah sedekah itu nanti akan bisa menyempurnakan daripada zakat yang kurang sempurna. Nah jadi kemudian setelah itu fayukhadu dzalika ala faraidillahi ta'ala wa dzalika bi rahmatillahi wa adli, dan karena rahmat dari Allah
dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala apabila ditemukan ada sisa kemudian diletakkan di timbangan amalnya, maka kemudian diletakkan di timbangan amal baiknya, maka Allah berfirman, udkhulul jannah masruron, masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh kebahagiaan. Wa ilam yujad lahu syai'un min dzalika umirat bi zabaniyah ta'khudu biyadihi wa rijlaihi tsumma yaqdhifu bihi finnari. Maka kalau kemudian ternyata setelah dihisab amalnya masih kurang, maka kemudian Allah akan berfirman kepada malaikat zabaniyah, ya malaikat, ambil orang itu, tangkap orang itu, masukkan ke dalam neraka. Jadi kemudian diikat tangannya, diikat kakinya oleh malaikat, kemudian dicampakkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait tentang masalah sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah sunnah itu bisa menyempurnakan daripada ibadah yang wajib yang kurang sempurna. Tapi kalau ibadah wajib ditinggalkan, maka itu tidak bisa tergantikan hanya dengan melakukan sholat sunnah, tapi wajib diqodho. Makanya kalau memang kita ada merasa pernah meninggalkan sholat, seyukyanya tinggalkan dulu hal-hal yang sunnah yang kita kerjakan, fokus kepada mengqodho dulu. Kalau ternyata qodho yang kita hitung berlebih daripada hitungan kita, gak usah khawatir, secara otomatis itu menjadi amal ibadah sunnah yang kita kerjakan. Wa thawabul fardi yafduluhu bisab'ina darajatan. Pahalanya sholat fardu atau ibadah fardu itu 70 kali lipat derajatnya dibanding daripada ibadah sunnah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat fardu kemudian dibanding dengan sholat sunnah, itu selisihnya 70 kali lipat lebih besar pahalanya sholat fardu. Maka dari itu, kalau tadi dikatakan bahwa seandainya kita pernah meninggalkan sholat fardu, maka harus diqodho. Dan ternyata sudah kita berupaya untuk mengqodho, akhirnya masih terdapat kekurangan. Maka nanti di akhirat, sholat sunnah yang kita kerjakan itu 70 kali baru bisa menutup satu sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Udah kita upayakan untuk mengqodho sudah, ternyata hitungannya masih belum cukup, masih kurang ternyata, belum ada yang masih belum diqodho. Maka nanti akan dicari sholat-sholat sunnah kita itu 70 kali kita kerjakan sholat sunnah baru dapat menggantikan satu sholat fardu. Satu sholat fardu. Jadi 70 dibanding satu. Karena tadi dikatakan pahalanya sholat fardu itu 70 kali lipat dibanding dengan sholat sunnah. Sehingga nanti di akhirat, kalau seandainya memang ternyata kita pernah melakukan sholat sunnah dan ternyata ada yang kita tinggalkan dari sholat fardu dan belum diqodho secara keseluruhan, maka wa yakunu kullu sab'ina minhu biraqatin minha kama fi shinkin. Jadi hitungannya begini, satu rakaat sholat fardu berbanding dengan 70 rakaat sholat sunnah. Nah, nanti akan diakumulasikan. Kalau ternyata yang kita tinggalkan itu sholat subuh, berarti 2 rakaat itu akan tergantikan dengan 140 rakaat sholat sunnah. Kalau yang kita tinggalkan yang belum diqodho ternyata sholat isya, berarti 4 rakaat, ya kali 7 berarti 280 rakaat baru sebanding dengan sholat isya 1 kali yang belum kita kerjakan. Maka sangat disayangkan sekali. Oleh sebab itu, kalau memang ada keraguan-keraguan atau mungkin kita merasa pernah meninggalkan sholat, dan saya yakin kayaknya adalah sholat yang pernah kita tinggalkan itu adalah. Kalau ya gak usah angkat tangan lah, pokoknya jujur dalam hati saja. Kalau memang itu ya qodho saja, mumpung belum terlambat. Kadang-kadang kita alfa, kita tidak melakukan sholat itu, maka masih ada kesempatan untuk mengqodho. Daripada nanti
kalau kita ambilkan dari sholat sunnah yang kita kerjakan, cuman 70 rakaat berbanding dengan 1 rakaat. Tarawih yang kita kerjakan 20 rakaat. 20 rakaat sama witirnya 3, berarti 23. Selama 1 bulan, kalikan 30, 2 kali 3. Cuman berapa itu? Cuman sebanding dengan berapa sholat fardu itu. Makanya ya tentunya sangat rugi kita kalau memang ada yang masih ditinggalkan. Sehingga dengan kita qadha, maka insya Allah apabila kita telah melakukan qadha itu bisa menggantikan daripada sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Dan sholat qadha itu memang harus kita lakukan kalau memang kita merasa meninggalkan. Contoh lain misalnya kita bangun kesiangan. Bangun kesiangan biasanya hari Minggu, malam ada acara keluarga, keluar makan-makan sampai kenyang, tidurnya malam jam 1 malam baru tidur. Karena hari Minggu pikiran kita libur sehingga pagi itu nggak bangun, waktu dengar adzan sholat subuh nggak dengar, adzan subuh nggak dengar. Bangun-bangun satu rumah itu jam 8 pagi, Masya Allah jam 8 pagi, belum melakukan sholat subuh. Lalu apa yang terjadi dalam kondisi seperti ini? Maka jam 8 pagi itu ya cepat bangun, kemudian lakukan sholat subuh, namanya sholat qadha. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblat qadha lillahi ta'ala. Kalau memang kita nggak dengar, bener-bener nggak dengar adzan subuh, nggak ada yang bangunkan kita, sudah pasang alarm ternyata kita tidak dengar karena memang bener-bener ngantuk dan dalam keadaan perutnya kenyang, bangun-bangun baru jam 8 pagi, maka itu tidak berdosa, tidak berdosa. Lalu bagaimana? Ya lakukan sholat qadha subuh, kerjakan di jam 8 pagi. Maka itu harus kita lakukan. Jangan kemudian alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah bangun jam 8 udah lewat subuh, berarti sudah lewat, gak perlu sholat subuh. Dosa ini harus diqadha. Dan qadha itu kalau bisa segera, fauron, segera, jangan tunda-tunda karena mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Wa qaluhu la fid dunya bal waliyakuma fil akhirati la fid dunya maqama ma turika minha diudrin kanisyanin kamana soalehi. Jadi kalau misalnya kita pernah meninggalkan sholat karena memang lupa kita tidak sholat, maka dalam hal ini nanti di akhirat bisa digantikan dengan itu tadi, yaitu 70 rakaat hanya bisa menggantikan 1 rakaat sholat fardu. Wassolatu afdalu ibadatil badan. Dan sholat itu adalah merupakan sebaik-baiknya ibadah badan. Sholat merupakan ibadah sebaik-baiknya ibadah badan. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Hal ini dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika melaksanakan sholat. Jadi kita sholat itu memang harus dituntut kesabaran, sebab sabar itu kan ada 3. 1, sabar melaksanakan perintah Allah. Di saat kondisinya kita memang benar-benar mungkin masih ngantuk, capek dan segala macam, datang panggilan untuk melaksanakan sholat, maka kita harus sabar untuk segera melaksanakan sholat. Jadi Allah perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan usahakan untuk senantiasa bersabar dalam melaksanakannya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma iftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas shalah. Tidak ada Allah memfardukan atau mewajibkan kepada hambanya setelah bertauhid kepada Allah sesuatu yang dicintai oleh Allah dibanding sholat. Jadi setelah perintah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, perintah untuk mengesahkan Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kemudian tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah setelah syahadat, setelah tauhid dibanding daripada sholat. Jadi makanya sholat itu termasuk amaliyah ibadah badaniyah yang paling utama.
Kemudian walau kana syai'un ahabbu minha la tu'abbadu bihi malaikatuhu faminhum raqi'un wa sajidun wa qa'imun wa qa'idun. Kalau seandainya ada amal ibadah yang lebih baik daripada sholat, maka tentunya para malaikat-malaikat Allah itu diperintahkan untuk melakukan ibadah yang lain. Tapi faktanya malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah langsung rukuk dan tidak akan pernah bangun sampai nanti hari kiamat. Ada yang sujud tidak pernah bangun sampai nanti hari kiamat. Ada yang duduk, ada yang berdiri, dan itu semuanya adalah pekerjaannya sholat. Jadi makanya sholat adalah amal ibadah badaniyah yang paling utama. Wali khabari sahihaini ayul a'mali afdalu faqala as-shalah liwaktiha. Dan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu ketika ditanya, ya Rasul, amal ibadah apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat pada waktunya. Jadi sholat yang di awal waktu itulah sholat yang paling utama. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Maka kalau bisa kita melakukan sholat itu di awal waktu. Alhamdulillah di masjid kita ini selalu istiqomah mengumandangkan azan di awal waktu sehingga kita bisa melaksanakannya sholat di awal waktu. Yang dimaksud sholat di awal waktu itu bukan berarti begitu azan langsung sholat, tidak. Ya tetap kita boleh melakukan sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sambil menunggu jamaah yang lain kita berzikir dulu, dan itu masih dianggap melakukan sholat di awal waktu. Jadi tetap ada amalan-amalan sunnah yang lain yang kita kerjakan. Jadi amal ibadah yang paling baik adalah sholat pada waktunya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah wa li anna tajma'u minal qurbi ma tufraku fi ghairiha min dzikrillahi ta'ala wa rusulihi wal qiraah wa tasbih wa lubsi wal istiqbal wa taharah wa sutrah wa tarkil akli wal kalam wa ghairi dzalik ma ikhtisasiha birruku' wa sujud wa ghairihima. Jadi amal ibadah yang paling afdol adalah sholat. Ibadah sholat itu mengumpulkan daripada berbagai macam ibadah. Di dalam sholat ada zikrullah, ada berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, Allahu Akbar dengan takbiratul ihram. Di dalam sholat ada menyebut, berzikir, menyebut nama Rasulullah dengan membaca sholawat Nabi pada saat tasyahud akhir, yang itu merupakan rukun sholat. Di dalam sholat ada qiraah, membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca surah-surah pilihan. Kemudian di dalam sholat ada tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Di dalam sholat ada alubsu, diam. Kita berdiri tegak, kemudian diam, ya, tidak bergerak-gerak. Di dalam sholat ada diam. Wal istiqbal, di dalam sholat ada menghadap kiblat. Menghadap kiblat sejak mulai kita pertama kali takbiratul ihram sampai salam harus dalam keadaan menghadap kiblat. Wat toharoh, di dalam sholat ada bersuci, karena sholat syarat sahnya harus dalam keadaan suci. Tidak hanya suci badan kita, tapi suci pakaian kita dan tempat dari najis, dan juga suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ada suci di dalam sholat. Wasutroh, di dalam sholat ada menutup aurat, karena syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Watarkul akli, di dalam sholat ada meninggalkan makan, sebab kita ketika sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau sampai makan atau minum maka sholat kita menjadi batal. Wal kalam, di dalam sholat ada kalam, ada percakapan, perkataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi kepada Allah dengan membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Ada ibadah-ibadah ngumpul di dalam sholat, dan di dalam sholat ada kekhususan yang hanya ada di dalam sholat, yaitu rukuk dan sujud. Itu hanya ada di dalam sholat. Haji nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud.
puasa nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, dan di dalam sholat ada rukuk, ada sujud. Dan ketika sujud, seorang hamba akan benar-benar dekat, yang paling dekat kepada Allah ketika hamba itu sedang melakukan sujud. Jadi sujud adalah bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sujud itulah benar-benar kita meletakkan anggota tubuh yang selama ini kita muliakan, yaitu kening kita, kepala kita, diletakkan di tempat yang terhina, diinjek-injek, yaitu lantai yang setiap hari kita injek. Maka dalam sujud kita harus meletakkan anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling kita muliakan, yaitu kening, di tempat yang paling rendah yang kita injek, yaitu lantai. Dan ketika sujud itu hanya dianggap sah kalau, mohon maaf, kepala kita atau kening kita itu lebih rendah dibanding pantat kita. Jadi baru dianggap sah sujud seseorang. Makanya di dalam sholat itu benar-benar di saat sujud ada penghambaan yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketentuan daripada sholat, termasuk alasannya kenapa sholat itu ibadah yang paling utama. Karena berbagai macam alasan tadi itu. Wa kharaja biha ibadatul qalbi fa innaha afdalu minas sholati wa dzalika kal iman wal ma'rifat wa tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala. Berbeda dengan amal ibadah badan, yaitu ibadah hati. Ternyata ibadah hati itu lebih utama dibanding ibadah badaniah. Apa ibadah hati itu? Iman. Iman itu adanya di dalam hati. Keyakinan seseorang itu adanya di dalam hati. Sebab sholat dilakukan oleh seseorang tanpa adanya iman, ya tidak sah, tidak ada gunanya. Maka yang paling utama pertama kali ibadah hati, yaitu iman. Kita beriman kepada Allah, yakin akan adanya Allah, kemudian beriman kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan qada Allah yang baik maupun yang buruk. Rukun iman yang ada 6 kita imani. Itu adalah amalan hati, amalal qalbi yang paling utama. Ketika kita melakukan amaliyah hati, yang paling utama adalah iman kepada Allah. Kemudian ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengetahui kehambaan kita. Kita ini sebagai hamba Allah, dan mengetahui bahwasanya Allah adalah zat sang pencipta yang maha kuasa yang menciptakan kita. Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya Allah. Itu ma'rifat namanya. Kemudian ada tafakur, berpikir. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanah. Berpikir sekali sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Jadi kita kadang-kadang perlu berpikir. Berpikir dalam hal ini memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang Allah. Sebab tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kita nggak boleh berpikir tentang Allah. Allah di mana ya? Allah ngapain ya? Allah dan sebagainya. Nggak boleh. Itu di luar jangkauan kita. Tapi kita diperintah untuk berpikir terhadap makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau kita berpikir terhadap makhluk ciptaan Allah, niscaya akan menambah keimanan kita kepada Allah. Kita melihat fenomena alam, ada pelangi, betapa indahnya pelangi. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan mampu menciptakan seperti itu. Akhirnya semakin yakin kita akan kekuasaan Allah. Kita melihat ada fenomena alam, terjadi gempa bumi misalnya, betapa dahsyatnya gempa bumi yang meluluh lantakkan, yang tertimpa, ini benar-benar menandakan kekuasaan Allah. Jadi berpikir, tafakur itu termasuk amaliyah hati yang memang termasuk ibadah yang lebih utama. Kemudian di samping tafakur, termasuk amaliyah hati adalah ada tawakal. Tawakal bahwa atafid ilallahi ta'ala fil umur kuliha. Jadi memasrahkan, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha, sudah kita lakukan semaksimal mungkin, kemudian kita serahkan kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kalaupun ternyata
hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka yakinlah bahwa itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua yang tertulis untuk kita adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah usaha. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka yakinlah pasti ada hikmah di balik itu semua, ada rahasia yang ingin Allah sampaikan di balik itu semua, sehingga kita harus terima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kemudian kita menyalahkan Allah. Kenapa dan seterusnya. Itu pertanyaan tandanya tidak ikhlas terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk amaliyah batin, amaliyah hati adalah iman. Karena iman itu menjadi sangat penting, dasarnya dari iman kemudian kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa dasarnya harus karena iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Semata-mata panggilannya karena iman dan semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk amaliyah hati yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Jadi kita yang merasakan hati kita benar-benar tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk amaliyah hati, dan amal hati itu ternyata lebih dahsyat dibanding amal yang dikerjakan oleh lahiriah kita atau dohir kita atau badan kita. Ini terkait tentang masalah keutamaan ibadah. Wassalatu afdalu ibadatil badan ba'da syahadataini fa farduha afdalul furudi wa nafluha afdalun nawafil wa yaliha as-shaum fal hajju faz zakat ala ma jazama bihi ba'duhum. Jadi amal ibadah yang paling utama adalah salat. Fardunya salat sebaik-baik ibadah fardu. Sunnahnya salat sebaik-baik ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian setelah salat yang ranking kedua adalah as-shaum. Kenapa puasa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu hanya Allah yang tahu berapa pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Dari situlah kemudian puasa meningkat ranking yang kedua. Kemudian setelah puasa fal hajju, haji tingkatannya setelah sholat, kemudian puasa, kemudian haji. Haji juga merupakan amal yang paling utama. Cuman kan haji ini kan bagi orang-orang yang mampu saja. Tidak semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian faz zakat, setelah haji adalah zakat. Karena zakat juga sama. Zakat ini bagi orang-orang yang berkelebihan maka wajib untuk membayarkan zakatnya. Jadi ibadah yang paling utama adalah sholat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama-ulama. Akan tetapi terkait tentang masalah keutamaan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zakat lebih utama, ada yang puasa lebih utama, haji lebih utama dan seterusnya. Tapi tergantung pada sudut pandangnya. Tapi yang jelas sholat adalah tingkatan ibadah yang paling utama karena nanti yang akan ditanya pertama kali di hadapan Allah adalah as-shalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.